Halo Sobat Notariat, apa yang kalian pikirkan ketika mendengar perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB? Perjanjian pendahuluan mungkin? Di Indonesia, PPJB lazim dilakukan antara pembeli rumah dan pengembang sebagai langkah awal sebelum AJB karena adanya beberapa kendala, salah satunya tanah yang belum dipecah sertifikatnya. Sayangnya, PPJB saja belum mengalihkan hak atas tanah dan masalah muncul ketika pengembang dinyatakan pailit sebelum terjadi peralihan tersebut. Bayangkan saja, kalian sudah membayar rumah secara lunas, bahkan sudah tinggal di sana bertahun-tahun, tapi secara hukum belum diakui sebagai pemilik. Kalian sebagai pembeli tidak mendapat kepastian hukum dan dirugikan hak-haknya. Masalah inilah yang saya teliti dalam putusan MA nomor 395K/PDT-Sus/2024, di mana 10 orang pembeli rumah menggugat kurator karena tanah dan rumah yang sudah mereka bayar lunas masuk dalam daftar harta pailit pengembang. Mereka belum memiliki sertifikat atas nama mereka. Di sini terdapat dua permasalahan krusial, yaitu yang pertama terkait status hukum PPJB atas tanah yang belum dipecah, dan yang kedua penyelesaian hukum atas PPJB pasca putusan MA untuk melindungi hak pembeli. Pembahasan yang pertama, awalnya putusan Pengadilan Niaga nomor 28/PDT-Sus gugatan lain-lain /2022 PN Niaga Jakarta Pusat mengalahkan para pembeli karena objek PPJB tidak tercantum secara formil dalam daftar harta pailit pengembang. Namun sebaliknya, putusan MA memenangkan para pembeli yang menyatakan PPJB yang dibuat sah dan masih berlaku karena para pembeli telah beritikat baik dengan membayar lunas, menyerahkan uang untuk pengurusan sertifikat, dan telah menempati rumah selama beberapa tahun sebelum pengembang dinyatakan pailit. Saya sepakat dengan putusan MA, yaitu status PPJB tetap sah secara hukum meskipun sertifikatnya belum dipecah dan tanah masih dijaminkan. PPJB juga telah memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata. Namun, putusan MA ini bukanlah akhir dari masalah. Untuk melindungi pembeli secara nyata perlu tindakan konkret. Lalu bagaimana implementasinya? Pada amar putusannya, MA memerintahkan dua hal. Yang pertama, kurator wajib mengeluarkan tanah dan rumah para pembeli dari daftar harta pailit dengan persetujuan hakim pengawas. Dan yang kedua, melanjutkan proses jual beli hingga terbit sertifikat hak milik atas nama pembeli. Dalam poin ini harus ada kesepahaman di antara kurator, kreditor, PPAT, dan kantor pertanahan agar kurator dapat mewakili pengembang sebagai debitor pailit. Tahap-tahap yang harus dilakukan adalah pelunasan utang debitor, permohonan royal parsial, pemecahan sertifikat, pembuatan AJB, balik nama, permohonan perubahan HGB menjadi hak milik, serta penerbitan sertifikat hak milik atas nama para pembeli. Jika semua tahap ini dijalankan, maka para pembeli akan memperoleh haknya secara penuh dan sah. Demikian Sobat Notariat, semoga hukum tidak hanya menjadi teks, tetapi nyata dalam memberi perlindungan. Saya Prilly Priscilia Sahetapi, terima kasih.